Halo para pendengar, balik lagi sama gue Bang Ai. Dan kali ini kita bakal ngobrol seru soal buku karya Bang MT yang judulnya Factivist. Buku ini bener-bener bikin kita mikir ulang soal dunia aktivisme. Isinya nggak cuma soal perjuangan, tapi juga kontradiksi, dilema moral, dan gimana idealisme bisa tergilas sama godaan kekuasaan. Nah, sebelum gue kupas lebih jauh, gue mau tanya dulu ke penulisnya langsung. Bang MT, apa sih inspirasi utama lu bikin buku ini? Dan kenapa judulnya Factivist? Kayaknya provokatif banget tuh. Oke, makasih Bang Ai. Ini inspirasinya gue ya dari berdasarkan pengalaman gue kan, teman-teman gue banyak banget ya yang aktivis ya, yang mereka juga kadang curhat langsung, juga kadang-kadang curhatnya di media sosial, di Twitter waktu itu ya. Lalu juga banyak ya cerita-cerita dari teman ke teman, dan yang akhirnya ini memberikan gue inspirasi, kayaknya menarik untuk gue catat, gue tulis, dan gue ceritakan nantinya biar kita sama-sama belajar. Judulnya Factivist ya karena apa ya? Ya kadang-kadang kita ada juga ya aktivis yang kadang-kadang fuck aja gitu loh, bikin kesel aja. Sesimpel itu sih. Wah, keren sih Bang. Lu bawa pengalaman nyata dari curhatan teman-teman aktivis. Jadi ini nggak cuma fiksi ya, tapi ada banyak serpihan realita di dalamnya. Dan gue setuju judul Factivist itu langsung nyentil, bikin orang mikir dan penasaran. Kayaknya lu mau nunjukin bahwa aktivisme itu nggak seideal yang orang kira, ya. Gue penasaran nih, dari 14 cerita pendek di buku ini, mana yang menurut lu paling ngena ke hati lu? Ya kalau gue sih nggak bisa memilih mana satu yang paling relate sama gue ya, karena hampir semuanya itu relate-nya dengan circle gue kan. Jadi buku ini memang bukan mewakili gue secara pribadi, tetapi mewakili memang teman-teman gue yang memang pernah bercerita ya. Wah, gue ngerti sih Bang. Kalau buku ini jadi semacam suara kolektif dari cerita teman-teman lu, wajar aja kalau semuanya punya bobot yang sama buat lu. Jadi ini kayak mosaik kehidupan aktivis gitu ya. Bukan cuma perspektif satu orang, tapi potret banyak orang dengan perjuangan dan masalah masing-masing. Gue penasaran, Bang, dari cerita-cerita itu apa ada yang paling sering bikin pembaca diskusi atau debat? Maksud gue, mungkin ada cerita yang bikin orang ngerasa, wah ini gue banget. Atau justru, kok bisa gini sih? Reaksi-reaksi gitu lu dapet nggak? Iya sih Bang Ai, kemarin tuh ketika gue kebetulan ngumpul sama teman-teman CSO itu di sebuah tempat lah ya, dan mereka sudah baca ya buku. Berapa sih menceritakan bahwa misalkan ada di bab yang tentang pelecehan seksual tuh, gila lo, ini gue kayak gue kayaknya tahu nih kejadian siapa gitu. Jadi beberapa juga cerita gitu, wah gue kayak paham nih, gue kayak paham kayak gitu sih. Masing-masing bab itu memang dari beberapa orang ada yang merasa relate dan merasa tahu nih, lo gila, lo pas banget nih, di tempat gue juga gue ngalamin yang kayak gini ya, kayak gitu-gitulah. Jadi memang jadi sebuah cerita yang memang 14 cerita ini sebenarnya tidak mewakili siapapun ya, itu gue bikin fiksi nih kan, tetapi ternyata bisa saja relate dengan banyak orang yang memang dari berbeda latar belakang CSO gitu loh, karena kejadiannya hampir mirip gitu loh, kondisinya hampir mirip, ceritanya hampir sama, kisah-kisahnya kayak gitu. Respon kayak gitu tuh penting banget Bang. Karena itu nunjukin kalau tulisan lu nggak cuma jadi hiburan, tapi beneran bisa bikin orang mikir, ngerefleksiin pengalaman mereka, bahkan mungkin ngerasa nggak sendirian. Gue rasa Factivist ini kayak cermin kolektif, Bang. Dan yang lebih gila lagi, lu berhasil nge-capture hal-hal yang mungkin selama ini cuma jadi bisik-bisik di komunitas aktivis. Nah, itu dia. Dengan lu bawa ke bentuk cerita, itu jadi platform buat mereka yang mungkin selama ini nggak punya suara. Kalau gue boleh jujur, itu salah satu kekuatan terbesar lu di buku ini. Tapi gue mau tanya lagi, Bang. Oke. Dengan cerita-cerita yang bisa dibilang berat, kayak pelecehan atau konflik internal di aktivisme, ada nggak pembaca yang ngerasa keberatan? Atau mereka lain bilang, ini berani banget sih. Karena gue yakin ini pasti topik sensitif banget. Ya, sejauh ini sih belum ada yang menyampaikan langsung ya keberatan dari apa yang gue ceritakan di buku Factivist ini. Ya, gue sih berharap ada aja masukan, cuma ya belum terima kali ya.
Atau mungkin memang mereka biasa di dalam dunia bisik-bisik. Jadi hanya bisik-bisik, dan mudah-mudahan gue satu saat akan dapat bisikan itu. Jadi mungkin masih ada yang mikir-mikir mau kasih feedback langsung atau enggak. Tapi gue yakin sih di balik layar pasti ada yang lagi bisik-bisik soal buku lu. Nah, kalau akhirnya bisik-bisik itu sampai ke lu, gue rasa itu bakal jadi masukan berharga, entah kritik atau apresiasi. Tapi menurut gue sih, justru fakta bahwa belum ada keberatan langsung, itu tanda kalau cerita lu dianggap jujur dan autentik. Orang mungkin nggak langsung ngomong, tapi diam-diam ngerasa ini valid, ini real. Kalau gitu ya. Next step lu buat buku ini apa nih Bang? Mau dikembangin jadi diskusi lebih luas? Atau ada rencana bikin sequel yang ngulik tema yang lebih spesifik? Ya, belum sih. Kalau diskusi sih gue selalu bersedia untuk mendiskusikan. Cuman kalau untuk buat sequelnya belum kepikiran aja. Ya, karena gue juga lagi menyelesaikan novel yang lain kan. Paham banget gue Bang. Fokus ke novel baru dulu ya. Tapi tetap keren sih kalau lu buka diskusi soal Fucktivist. Soalnya buku ini punya banyak layer yang bisa dibahas bareng. Apalagi sama komunitas CSO atau aktivis. Ngomong-ngomong novel baru yang lu kerjain sekarang, temannya bakal beda jauh nggak nih dari Fucktivist? Atau masih ada benang merah soal aktivisme juga? Jauh banget. Pokoknya jauh banget. Oke, para pendengar, kita udahan dulu obrolan seru bareng Bang MT soal buku Fucktivist. Buku ini benar-benar jadi refleksi kuat buat siapapun yang peduli sama dunia aktivisme. Dari perjuangan, dilema, sampai sisi gelap yang sering nggak kelihatan, semuanya diramu dengan cerdas di sini. Terima kasih Bang MT, udah ngajak gue ngobrol-ngobrol asik. Jangan lupa buat kalian baca bukunya, dan jadikan ini bahan diskusi yang seru di circle kalian. Gua Ngai, Bang Drew. Sampai jumpa di podcast berikutnya.